Halo Sobat Lentera Ilmu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ari Damari, tentu ada di channel Lentera Ilmu. Sobat semuanya, kali ini kita akan membahas tentang materi kelas 10 bab 10, yaitu impuls dan momentum. Nah, tentu kita akan membahasnya dengan pola berpikir fisika. Nah, sobat semuanya, pada bagian ini 10.1 kita akan membahas pengertian impuls dan momentum. Nah, sobat semuanya, apa saja yang bisa kita bahas? Nah, ternyata kali ini kita akan membahas poin-poinnya adalah pengertian momentum, kemudian pengertian impuls. Nah, berikutnya itu apa hubungan impuls dan momentum? Atau dibalik, hubungan momentum dan impuls. Dan yang keempat, kita akan membahas tentang soal literasi. Jadi nanti ada contoh soal literasi yang itu digunakan untuk siap AKM, Assessment Kompetensi Minimal. Kita mulai untuk bagian yang pertama. Sobat semuanya, untuk bagian pertama tadi kita sudah menyampaikan yaitu pengertian momentum. Nah, kita coba untuk memahami ya. Momentum itu didefinisikan sebagai hasil kali massa dan kecepatannya. Massa itu M, kecepatan itu V. Nah, sobat semuanya, berarti rumusnya apa? Momentum disimbolkan P, massa disimbolkan M, berarti P sama dengan M kali V. M kali V. Nah, sobat semuanya, M ini adalah massa. Massa itu adalah besaran skalar, ya. Sedangkan V itu kecepatan. Nah, ini merupakan besaran vektor. Nah, skalar dikalikan vektor, otomatis hasilnya adalah vektor. Jadi momentum itu M kali V, satuannya kilogram meter per sekon. Nah, dia merupakan besaran vektor. Besaran vektor otomatis punya nilai dan arah. Sobat semuanya, kita pahami dengan contoh soal ya. Kita mulai yang pertama untuk pengertian momentum. Nah, ini ada contoh soal yang bentuknya itu akan muncul di AKM atau mungkin ulangan harian, penilaian akhir semester, akhir tahun, insya Allah akan ada soal-soal bentuk seperti ini. Nah, bentuknya dinamakan pilihan ganda kompleks. Nah, ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks. Coba kita lihat ya. Pernyataan-pernyataan berikut menjelaskan besaran momentum. Nah, tentukan benar atau salah. Nah, salah satu contohnya adalah pilihan ganda kompleks. Benar, salah, jawaban lebih dari 1. Yang sering disimbolkan BSL1. Nah, coba kita lihat pernyataan pertama. Momentum merupakan besaran vektor. Nah, tadi sudah kita jelaskan. P atau momentum besaran vektor. Berarti benar. Kemudian yang berikutnya. Yang B. Arah momentum suatu benda sama dengan arah percepatan benda. Ingat, P tadi adalah M kali V. Masanya adalah skalar. V-nya itu vektor, berarti P itu sebanding dengan V, otomatis arahnya sama. Berarti arah P sama dengan arah V. V itu tadi kecepatan. Berarti percepatan salah. Yang benar adalah V atau kecepatan. Berarti pernyataan B adalah salah. Kemudian yang C, setiap benda yang bergerak akan memiliki momentum. Ingat, setiap benda yang bergerak berarti punya V. Kalau punya V berarti punya momentum. Berarti ini pernyataannya benar. Kemudian yang D, momentum sebanding dengan percepatan benda. Ingat, bukan percepatan, tapi yang benar adalah kecepatan. Berarti pernyataannya adalah salah. Nah, sobat Lentera Ilmu, bentuk soal seperti ini perlu dipahami dan juga nanti kalau masuk ke soal AKM itu juga perlu dipahami. Nah, benar salah itu sering muncul lebih dari satu pernyataan. Nah, 3, 4, 5. Nah, itu biasanya skor soalnya 1 sehingga benar 1 A saja itu nilainya 0,5.
25 kalau 4 ya. Kalau 5 berarti 0,2. Semoga bisa dipahami. Mari kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, untuk pengertian momentum berarti soal kedua ya. Kita lihat soalnya. Balok bermasa 4 kg berarti massa ya, M massa. Meluncur di atas lantai mendatar licin dengan kecepatan 2 meter per sekon ke utara. Nah, sobat semuanya, berarti ini V. Besarnya 2, arahnya ke utara. Nah, tolong diperhatikan arah ya. Momentum benda tersebut adalah yang ditanyakan P. Nah, sobat semuanya, P tadi dirumuskan M kali V ya. Masanya berapa? Masanya 4. Kemudian kecepatannya besarnya 2. 4 kali 2, 8 kg meter per sekon. Nah, sobat semuanya, pilihannya ada arahnya. Berarti memperhatikan arah. Arah P sama dengan arah V. Berarti langsung arahnya adalah ke utara. Berarti jawabannya yang benar adalah 8 kg meter per sekon ke utara. Semoga mudah dipahami. Sobat semuanya, kita lanjutkan bagian yang kedua ya, yaitu pengertian impuls. Setelah memahami pengertian momentum, kita lanjutkan pengertian impuls. Sobat semuanya, impuls itu didefinisikan sebagai hasil kali gaya dengan selang waktu bekerjanya gaya tersebut. Jadi ada gaya, ada selang waktu. Nah, dari sini maka dirumuskan I itu adalah gaya itu F, selang waktu itu delta T. Jadi I adalah impuls, ini adalah impuls. Satuannya apa? Dari sini berarti Newton kali sekon. Ya, sedangkan F adalah gaya dan delta T adalah waktu. Nah, gaya itu besaran vektor, sedangkan waktu besaran skalar. Nah, sobat semuanya, skalar dikalikan vektor, maka impuls itu merupakan besaran vektor. Nah, kita lanjutkan untuk contoh soalnya ya, supaya lebih memahami ya. Kita lihat contoh soalnya. Tendangan seorang pemain sepak bola mampu memberikan gaya sebesar 30 Newton. Sobat semuanya, gaya berarti di sini adalah F. Jika waktu sentuh kaki ke bola selama 0,5 sekon, berarti ini adalah delta T. Nah, ini F, ini delta T. Dan gayanya memiliki arah ke timur. Jadi arah F-nya adalah ke timur. Maka impuls gaya yang bekerja pada bola tersebut adalah, jadi yang ditanya adalah impuls. Sobat semuanya, I tadi dirumuskan F kali delta T. Nah, F-nya itu 30, delta T-nya 0,5, maka jawabnya adalah 15 Newton sekon. Karena ditanya arah, maka kita tahu arahnya impuls sama dengan arahnya gaya. Gayanya ke timur, berarti impulsnya akan ke timur. Berarti jawabnya adalah 15 Newton sekon ke timur, yaitu A. Bagaimana? Mudah dipahami kan? Nah, sobat semuanya, berikutnya di bagian ketiga, kita harus bisa memahami apa hubungan momentum dan impuls. Nah, ini sobat semuanya, ternyata impuls atau gaya yang bekerja pada waktu tertentu itu, jika bekerja pada benda, maka akan merubah momentumnya. Sekali lagi, impuls bisa merubah momentumnya. Nah, sehingga dirumuskan hubungannya adalah I itu sama dengan delta P. Jadi sobat semuanya, saya ulangi, kalau ada impuls bekerja pada benda, maka momentumnya akan berubah. I sama dengan delta P. Atau bisa dirumuskan juga gini, I-nya adalah F kali delta T. Sedangkan P-nya M kali delta V. Ini rumus khusus kalau masanya tetap. Rata-rata benda yang kita pelajari itu masanya tetap.
Nah, mari kita pahami dalam bentuk soal. Nah, sobat semuanya, kita coba untuk memahami soal ini, hubungan momentum dan impuls. Nah, mungkin seperti biasa ya, coba untuk otak kita hangatkan sedikit ya. Kalau tadi mungkin masih normatif gitu ya. Nah, sekarang agak sedikit dihangatkan. Tidak perlu harus panas ya. Nah, kita lihat ya. Bola pingpong bermasa 5 gram. Ya, ingat 5 gram itu bisa dijadikan kilogram. Jadi berapa? 5 kali 10 pangkat min 3 kilogram. Ini adalah massa M ya. Jatuh bebas dari ketinggian tertentu. Nah, saat menumbuk lantai, kecepatan bola 6 meter per sekon. Sobat semuanya, berarti kalau saya gambar begini. Ini saat sampai lantai, V sama dengan berapa? 6 meter per sekon. Nah, ini V ya. Dan setelah menumbuk lantai, bola terpantul ke atas dengan kecepatan 4 meter per sekon. Nah, sobat semuanya hati-hati bahwa setelah tumbukan dia akan ke atas memantul ya. V namanya V aksen berapa? Kalau ke bawah saya berikan min, maka yang ke atas jadi plus 4 meter per sekon. Boleh dibalik ke bawah plus ke atas min. Yang penting berbeda ya. Nah, lanjut. Jika G-nya 10, besar impuls. Yang ditanya impuls, I, yang bekerja pada bola adalah. Nah, sobat semuanya, pada saat bola menumbuk lantai, otomatis lantai memberikan gaya. Nah, gaya itu digunakan untuk merubah momentumnya. Nah, tapi yang ditanya impuls, berarti I sama dengan F kali delta T. Karena tidak diketahui F dan delta T, yang diketahui adalah massa dan kecepatan, maka bisa kita gunakan I sama dengan delta P. Karena impulsnya bisa merubah momentum. Nah, berarti apa ya? Tinggal M kali delta V. Nah, M-nya berapa? 5 kali 10 pangkat min 3. Delta V-nya, V akhir kurangi V awal. Berarti V aksen min V. Berarti ini 4 min 6. Nah, berarti jadi plus kan? 10 jadinya. Berarti 5 kali 10 pangkat min 2 Newton sekon. Atau digunakan bentuk koma ya, berarti 0,05 Newton sekon. Berarti jawabnya adalah D. Yang perlu diperhatikan adalah kecepatan itu punya arah. Jika terbalik, maka digunakan negatif. Semoga mudah dipahami. Nah, sobat semuanya, untuk berikutnya ada satu contoh lagi tentang hubungan momentum dan impuls. Nah, ini yang ditanyakan adalah besaran tertentu. Nah, kita lihat ya, contoh yang kedua. Sebuah mobil bermassa 2 ton. Nah, hati-hati 2 ton itu kalau dijadikan kilogram berarti massanya adalah 2000 kilogram. Mula-mula dalam keadaan diam. Nah, sobat semuanya berarti V-nya sama dengan 0, V kecepatan awalnya. Kemudian mobil bergerak selama 5 sekon, berarti delta T, hingga kecepatannya menjadi 10 meter per sekon. Berarti ini V aksen. V aksennya 10 meter per sekon. Gaya dorong atau penggerak yang bekerja pada mobil adalah. Jadi yang ditanya F. Nah, sobat semuanya, saya tegaskan pada soal ini, ada gaya bekerja pada waktu tertentu, yaitu 5 sekon, terkait dengan perubahan kecepatan. Maka rumus yang kita pakai adalah impuls sama dengan perubahan momentum. Nah, jadi I sama dengan delta P. I-nya adalah F kali delta T, kemudian delta P-nya adalah M kali delta V. Nah, sehingga F yang ditanya dikalikan delta T-nya 5, M-nya 2000, kali V-nya berarti 10 min 0, ya otomatis 10. Nah, berarti ini 20 dibagi 5 adalah 4. Berarti F-nya adalah 400 kali 10 jadi 4000 Newton. Nah, jawabnya adalah D. Nah, ternyata fisika itu mudah. Nah, sobat semuanya, mari kita lanjutkan bagian yang keempat ya. Tadi ada satu bagian lagi yang keempat. Nah, setelah memahami momentum, impuls, dan hubungannya, nah sekarang kita terapkan di soal literasi atau siap AKM. Nah, jadi
AKM itu soalnya adalah berbasis literasi. Nah, apa yang perlu diperhatikan? Sobat semuanya, soal AKM itu punya ciri diantaranya ini, ya, yaitu memiliki bacaan atau stimulus. Jadi ada stimulusnya yang isinya itu informasi-informasi, kemudian ada butir soalnya. Nah, itu poin pentingnya, ya. Nah, kemudian ada 5 bentuk soal, ya. Ada pilihan ganda, PG, pilihan ganda pilihannya cuma satu yang benar. Terus ada pilihan ganda kompleks. Nah, PG kompleks, PGK, yang tadi ada benar salah, sudah kita bahas. Ada nanti jawabannya lebih dari satu. Kemudian ada menjodohkan. Ya, nanti akan kita bahas lagi lebih jauh di seri AKM, ya. Silakan nanti diikuti di seri AKM. Kemudian ada isian singkat dan ada uraian. Nah, ada 5. Nah, di sini kita bahas ada 3 bentuk, ya. Ada pilihan ganda kompleks, ya. Tapi pilihan ganda kompleksnya itu ada benar salah dan nanti ada jawaban lebih dari satu. Nah, bagaimana jika ada soal AKM atau literasi? Maka strategi mengerjakannya begini. Apa itu? Baca butir soalnya dulu. Jadi bukan membaca literasinya dulu, tapi butir soalnya. Baru di butir soal itu dibutuhkan informasi apa? Carilah informasi pada bacaannya atau teksnya. Kemudian jawablah pertanyaan. Nah, 3 langkah penting. Baca butir soalnya, cari info yang dibutuhkan, langsung dikerjakan. Nah, coba kita lihat contoh soalnya. Nah, sobat semuanya, kali ini kita juga harus menghangatkan otak, ya, seperti tadi, ya. Kita ada soal yang mungkin jangan dikatakan sulit, tetapi perlu penalaran atau mungkin levelnya yang perlu kita perhatikan. Nah, sobat semuanya, ini contohnya soal literasi itu ciri khasnya ada stimulusnya atau bacaan. Nah, ini ada bacaan tentang orang atau pemain golf, ya, bermain golf, ya. Nah, maka boleh kita baca dulu, tapi mungkin strategi yang lebih tepat jangan membaca literasinya dulu atau bacaannya atau stimulusnya, tapi lebih baik langsung ke soalnya dulu. Nah, kita lihat, ya. Ini contoh soalnya yang pertama. Nah, berdasarkan bacaan tersebut, pernyataan berikut yang benar adalah. Nah, berarti ada pernyataan itu benar apa enggak terkait dengan bacaan tersebut. Nah, kita coba mulai dari nomor pertama, ya. Jawaban boleh lebih dari satu. Nah, ini yang dikatakan tadi pilihan ganda kompleks L1. L1 itu jawaban lebih dari satu. Nah, kita mulai yang pertama. Tinggal dicentang, ya. Jarak mendatar lintasan BC adalah. Nah, berarti kan kita tidak harus membaca seluruhnya. Tapi pada poin BC. Lintasan BC dari B ke C. Jarak mendatarnya adalah dari A ke C. Ini berarti jawabnya 5 meter. Atau ini disebut X gitu, ya. 5 meter. Berarti ini benar. Nah, sobat semuanya, ini cara menjawab atau strategi menjawab soal berbasis literasi atau AKM. Baca butir soalnya, apa yang diharapkan, baru cari informasinya. Kemudian yang berikutnya, tinggi AB sama dengan jarak AC. Sobat semuanya, AC dan AB otomatis tidak bisa kita tentukan. Ya, bisa kita tentukan pakai perhitungan. Dan akan sama itu kalau mungkin sudutnya 45, tapi ini enggak. Ya, maka ini kurang tepat. Nah, kalau di soal yang berbasis IT berarti tidak usah dicentang, ya. Berikutnya yang ketiga. Waktu tempuh dari B ke C adalah 0,01 sekon. Dari B ke C. Nah, waktu 0,01 sekon. Nah, ini ada kan? Kita butuhkan informasi, kita lihat di informasinya. 0,01 sekon ternyata itu adalah waktu menyentuh. Nah, berarti delta T. Berarti ini salah juga. Kemudian yang keempat, ya. Kecepatan arah mendatar di titik C sama dengan di titik B. Sobat semuanya, ini adalah gerak parabola. Gerak parabola itu punya V mendatar namanya Vx. Di sini juga Vx, di sini juga Vx, maka Vx semuanya sama. Kenapa? Karena Vx itu adalah GLB.
berarti kecepatannya semua sama. Berarti di C, di B maupun di O, nah itu sama. Berarti ini benar. Nah, kemudian yang pilihan kelima. Waktu tempuh dari awal hingga titik C adalah 1 sekon. Sobat semuanya, 1 sekon itu waktu dari B ke C. Berarti ini salah. Nah, sobat semuanya, perlu kita cermati soal seperti ini. Ini soalnya semua jawabannya ada dalam bacaan. Nah, ini disebut level 1 atau disimbolkan LL1, yaitu apa? Yaitu levelnya menemukan informasi dalam teks. Ya, jadi sekali lagi sobat semuanya, ada level soal di AKM atau soal literasi yang dinamakan dengan LL1, yaitu menemukan informasi dalam teks. Ini semuanya tadi langsung ada dalam teks. Nah, sobat semuanya, mari kita lanjutkan dengan level soal AKM yang di atasnya ya. Nah, ini contoh berikutnya. Jadi ciri soal AKM itu ada juga yang seperti ini. Apa itu? Bacaan atau stimulusnya sama, tapi soalnya bisa berbeda. Nah, yang banyak terjadi adalah satu bacaan, soalnya itu 3 atau 5, atau 3 sampai 5 ya. Dengan bentuk soal yang biasanya berbeda, level soal yang berbeda. Tadi kita sudah bahas level LL1, mari kita coba untuk LL2-nya ya. LL2 apa itu? Memahami teks. Kita lihat. Seperti strategi pertama, kita tidak perlu harus membaca dulu, tetapi kita langsung ke butir soalnya. Nah, kita coba butir soalnya kita baca. Berdasarkan bacaan tersebut, gaya yang diperlukan pemain golf untuk memukul bola supaya tepat masuk dalam lubang C adalah titik-titik. Nah, sobat semuanya, yang ditanya adalah gaya. Di sini ada pemukulan. Nah, berarti ada yang terkait dengan impuls. Kemudian ada kecepatan, berarti ada momentum. Nah, ini disebut dengan LL2, apa itu? Memahami teks. Memahami teks yang level ini sudah level menggunakan berbagai rumus. Ada gerak parabola, ada impuls dan momentum gabungan. Maka itu sering dinamakan dengan level LL2B. Membuat inferensi, membuat gabungan, atau sudah arah ke menganalisis. Nah, coba kita lihat ya. Levelnya sudah penalaran ya. Gaya, ada waktu sentuh tadi kan. Nah, maka kita bisa menggunakan F kali delta T sama dengan M delta V. Delta T-nya 0,01, berarti langsung F kali 0,01. M-nya sudah ada 0,2 ya, 0,2 kg. Nah, delta V-nya, sobat semua, berarti ini ada V, namanya V0. Mulai dari 0 sampai V0. V0-nya kita cari. Nah, itulah yang disebut dengan level penalaran, sudah menggunakan rumus yang berbeda. Maka coba kita pahami tadi. Ini kan diproyeksikan ke sini, namanya Vx. Vx ini kan sama dengan di sini Vx. Sobat semuanya, ini kan ada X. Nah, berarti Vx itu kan X per T. T-nya adalah 1 sekon. Berarti ini 5 dibagi 1. Berapa? 5 meter per sekon. Ini 5 meter per sekon, sudutnya 60 derajat, otomatis ini 1 akar 3, 2. Berarti V0-nya adalah 10 meter per sekon. Nah, sobat semuanya, coba menariknya tentang gerak parabola, digabung dengan impuls dan momentum. Nah, tolong perhatikan selalu ada kemudahan. Nyari V, ada Vx, X per T, kemudian V0-nya gunakan kesebandingan segitiga. Nah, berarti di sini awalnya 0 menjadi 10, berarti 10 min 0 ya. Ini 10 min 0. Nah, berarti F-nya adalah 0,2 kali 10, 2 dibagi 0,01, jawabnya 200
Newton. Berarti jawabnya adalah E. Bagaimana sobat semuanya? Mudah dipahami kan? Sobat semuanya, demikian tadi pembahasan kita tentang materi 10.1 pengertian momentum dan impuls. Semoga bisa membantu untuk belajarnya. Semoga selalu sukses. Jangan lupa ikuti untuk materi selanjutnya 10.2 yaitu kekekalan momentum dan juga materi-materi yang lain. Serta jangan lupa untuk mengikuti seri pembahasan AKM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.